Tren berburu uang koin dari aplikasi Jagat membuat heboh, namun juga saudara warga rame-rame berburu koin berhadiah uang masyarakat yang dihebohkan dengan fenomena warga yang ramai-ramai bermain game Jagat online menjadi namanya perbincangan publik. Hal ini setelah pengguna aplikasi tersebut berusaha menemukan harta karun berupa koin hingga merusak fasilitas umum. Saya Andrea Saptiasari, dosen dari komunikasi FISIP UNER. Ya, saya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait koin Jagat yang merusak taman dan segala macam itu sebenarnya tidak lepas ya dari iming-iming reward dari aplikasi ini sebenarnya. Jadi mereka menggunakan aplikasi ini kan sebenarnya tujuannya untuk menghibur diri sendiri, plus dengan karena ada iming-iming itu yang membuat mereka itu tertarik untuk melakukan ini, karena semua orang yang melakukan itu pasti ingin mendapatkan reward dari sesuatu yang dia lakukan daripada mendapatkan punishment. Nah, itu yang mendorong masyarakat itu untuk meraih itu semua gitu. Ya, ini memang sebuah fenomena yang bisa dibilang sebagai budaya populer gitu ya. Memang seperti Pokemon gitu kan ya, itu kan populer di masa itu, tetapi sejalan dengan waktu itu pasti akan tergerus karena ada permainan yang lebih menarik lagi, lebih memberikan iming-iming yang lebih bagus lagi, itu yang pada akhirnya akan tergerus dan tergantikan dengan aplikasi yang lebih menarik gitu. Dan memang yang disayangkan, yang mirisnya gitu kan, anak-anak generasi muda ini pada akhirnya tergantung dengan aplikasi itu gitu kan, di mana mereka bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan gitu ya, melepas penat dan segala macam kalau tidak dengan sebuah aplikasi. Nah, itu yang mereka itu pada akhirnya terikat gitu ya, tergantung dengan adanya aplikasi-aplikasi itu yang membuat mereka itu selalu untuk menghilangkan penat, ya udahlah aplikasi dari medsos ini, aplikasi dari ini, itu yang dipakai untuk melepaskan lelah gitu ya. Itu yang menurut mereka ya lebih murah ya daripada hiburan-hiburan yang lain gitu. Itu sih. Nah, itu yang tadi yang saya bilang, value yang mereka dapatkan itu yang akhirnya tidak seperti zaman saya ketika remaja gitu kan ya. Kalau dulu kan kita bermainnya value-nya itu ya bermain dengan di luar, di outdoor, tetapi dengan teman-teman itu value-nya kan beda. Dengan yang sekarang lebih individual gitu, dengan gadgetnya masing-masing gitu. Itu yang pertama, value untuk bersosialisasi itu yang berkurang gitu ya. Yang kedua adalah poin ketika value untuk harta. Itu kan merupakan orang itu ingin instan, mencari rezeki gitu kan. Rezeki itu nggak ada yang instan sebenarnya. Kita harus melihat bahwa rezeki itu ngelihat dari how dan why-nya. Mengapa kita mencari rezeki? Itu kan harus didasarkan dengan kita mencari rezeki itu melihat ridho Allah gitu kan ya. Pertama, kedua how-nya bagaimana? Itu kan cara-cara yang pintas gitu ya. Kalau cara-cara yang pintas itu biasanya hilangnya juga cepat gitu kan ya. Nah, itu proses itu yang kita kalau how mencari rezeki itu yang ada prosesnya, kita juga belajar menjadi lebih baik. Tuh, tidak menjadi generasi yang mengeluh, tidak menjadi generasi yang selalu minta instan, yang minta cepat gitu ya. Dan kalau udah seperti itu kan mereka itu ekspektasinya tinggi, tapi ketika bekerja itu nggak bisa gitu loh.
karena ekspektasi itu membuat mereka itu gampang stres gitu. Tapi kalau kita berproses yang lebih banyak, proses kita itu lebih banyak untuk banyak hambatan, banyak rintangan yang kita hadapi, kita itu lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih bisa mengatur segala keuangan itu dengan baik, tidak seperti sekarang gitu. Anak-anak itu mengandalkan instan, kemudian menjajakannya juga instan, ya itu pada akhirnya ya itu keluarnya lebih cepat masuk tapi cepat keluar gitu. Ya, kalau kita bicara tentang aplikasi, pasti semua itu ada data yang kita masukkan, gitu kan ya. Kalau sudah data kita masukkan, kita itu ada perjanjian terikat dengan yang pemilik aplikasi. Mau tidak mau kita harus meluangkan waktu, tenaga, energi, gitu ya. Dan itu bahkan bisa ketika udah energi itu kita lepas dari keluarga, hubungan keluarga nggak baik-baik aja gitu ya, lebih pada aplikasi, kan kita akhirnya tergantung itu tadi kan dengan aplikasi itu, karena udah tergantung dengan aplikasi yang seperti itu gitu ya, kedekatan dengan keluarga-keluarga atau dengan anggota keluarga itu berkurang gitu kan, dan itu kan sudah menghilangkan energi kita untuk satu itu aja, sementara energi yang lain itu terabaikan. Kemudian hubungan kita yang hanya dengan yang maya itu aja yang terjalin, sementara yang nyata enggak gitu kan ya. Kemudian juga waktu itu kan nggak bisa terulang ya. Nah itu yang menurut saya nggak worth it kalau kita terlalu tergantung pada yang seperti itu gitu kan ya. Itu karena ya kita juga kayak kita ambil contoh lah, kasarnya itu kalau kita pesugihan itu kan selalu ada taken kontrak gitu kan. Nah kalau udah taken kontrak ya mau nggak mau apapun kita lakukan ya itu nggak worth it. Yang kita lakukan pasti lebih banyak daripada yang kita dapat gitu. Ya, sebenarnya permainan seperti ini tuh perlu dipikirkan ulang gitu ya. Saya itu harapan saya itu membuat aplikasi permainan-permainan yang mengedukasi gitu ya. Bukan permainan-permainan yang memberikan reward yang sesaat, reward yang instan semacam itu, tapi aplikasi yang mendidik gitu kan ya. Boleh aplikasi yang permainan seperti ini dibolehkan, apalagi kalau kita itu ngelihat kita itu tanahnya kan super SSSS ya, nggak seperti yang zaman dulu yang lebar halamannya besar gitu yang kita bisa permainan outdoor gitu ya. Tapi sekarang itu kan jarang kita ngelihat rumah itu yang ada halamannya. Ya bolehlah kita menggunakan aplikasi untuk bermain, tapi permainan itu yang mengedukasi gitu ya. Bisa mendekatkan dengan keluarga, bermain bersama, itu yang lebih penting gitu ya. Itu supaya hubungan bond antara keluarga itu bagus, itu sih. Ya, kalau untuk masyarakat sih sebenarnya harusnya kita sudah harus waspada dengan aplikasi-aplikasi yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat masyarakat ini harus udah punya literasi ya, literasi udah punya harusnya aplikasi ini itu memberikan nilai lebih bagus apa enggak gitu ya. Kalau lebih bagus oke. Kalau misalnya enggak, kita harus punya punya batasan atau punya sekat ya untuk bahwa ini yang enggak ya kita tidak akan melakukan itu gitu. Itu sih sivitas akademis untuk para mahasiswa gitu ya. Untuk mahasiswa ya harusnya juga melakukan hal yang sama ya, apalagi mereka itu udah memiliki pengetahuan yang luar biasa di atas siswa-siswa SMP, SD gitu ya. Mereka sudah namanya juga mahasiswa, harusnya memiliki lebih kritis terhadap bidang-bidang yang semacam itu gitu ya. Dia bisa memanfaatkan itu kalau untuk kepentingan yang lebih baik. Oke, gitu.